Halo teman-teman, selamat datang lagi di channelku. Oke, pada video kali ini aku akan membahas mobil keluaran dari Korea, yaitu mobil yang sangat modern bentuknya, kemudian mobil yang sangat nyaman, dan mobil yang irit bahan bakar. Ini dia adalah Kia All New Picanto. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this deep. Kia All New Picanto, sebuah city car yang compact yang dulunya lumayan populer di Indonesia sebelum LCGC menyerang. Sejarahnya yang pertama kali keluar pada tahun 2004 itu dengan versi lampu kotak, kemudian berubah faceliftnya, lampunya sedikit membulat, itu kurang lebih tahun 2007 sampai 2011. All New Picanto yang aku bahas kali ini adalah mobil generasi kedua dari Kia Picanto yang dijual di Indonesia dari tahun 2011 hingga tahun 2017. Kia Picanto ini sangat populer di Indonesia karena harganya yang lumayan terjangkau dan mobilnya cukup irit dan bentuknya lebih keren dari tipe sebelumnya. Kia Picanto yang dijual dengan dua tipe SE sebagai tipe standar dan tipe Platinum sebagai tipe tertingginya. Untuk Kia Picanto Platinum sudah memiliki ABS, EBD, airbag, dan juga fitur lainnya seperti lampu yang sudah proyektor, kemudian sudah smart key, dan berbagai fitur tambahan lain yang lebih lengkap daripada tipe yang SE atau standar. Untuk mesinnya di kedua tipe ini sama, yaitu dengan mesin dengan kapasitas 1200 cc 4 silinder DOHC. Di Indonesia, Kia Picanto generasi kedua juga sempat mendapatkan dua kali facelift, yaitu pada tahun 2014 dan juga tahun 2016. Pada tahun 2014 pada facelift pertama ini berbarengan dengan munculnya mobil kelas LCGC. Namun sayangnya pada saat itu Kia belum bisa menjual produk untuk segmen mobil LCGC karena Kia belum memiliki pabrik perakitan di Indonesia. Untuk bersaing dengan LCGC, Kia menambahkan tipe terbaru yaitu dikenal dengan Kia Morning atau Kia Picanto Morning. Kia Picanto Morning memiliki fitur yang lebih basic dibandingkan dengan Kia Picanto, dan mesinnya pun juga berbeda. Untuk Kia Picanto Morning memiliki mesin 1000 cc dengan 3 silinder. Tetapi untuk harganya sendiri, Kia Picanto Morning mempunyai harga yang lebih tinggi daripada mobil-mobil LCGC yang ada di Indonesia, sehingga penjualan Kia Picanto semakin lama semakin menurun. Hingga akhirnya Kia Picanto generasi ketiga yang hadir pada tahun 2018, unitnya bisa dibilang lumayan jarang ya ketika kita melihat di jalanan Indonesia. Apabila kita buka website resmi Kia Indonesia, kita sudah tidak bisa menemukan lagi model Kia Picanto pada website resminya. Artinya Kia Picanto sudah tidak dijual lagi di Indonesia. Nah, untuk mobil yang sedang aku bahas kali ini adalah Kia Picanto generasi kedua, tipenya yang standar tahun 2013. Untuk desainnya mobil ini menurut saya lumayan oke, bentuknya masih terlihat cukup modern di tahun 2023 ini dan tidak lekang oleh waktu. Apakah mobil ini masih worth it buat kita beli di tahun 2023? So, simak terus videonya. Oke teman-teman, ini di belakang saya mobil All New Picanto tahun 2013. Untuk di bagian paling depan ini menurut saya sangat modern sekali ya bentuknya. Kemudian kita membahas grillnya dulu. Untuk grillnya ini memang jos lah, top marko top. Ini katanya pabrikan dari Korea, Tiger Nose ya, atau hidung harimau, bentuknya seperti itu. Ada yang bilang seperti panda, ada yang bilang seperti kucing. Ya relatif lah untuk menyebutnya seperti itu, tapi ini untuk pampang bagian depan ini sangat jos sekali. Kemudian untuk membahas lampunya, untuk lampu ini Kia Picanto yang versi standar ini masih bolam biasa halogen. Kemudian untuk lampu sennya tergabung di dalam headlamp ya. Kemudian untuk headlampnya bagian luarnya ini ada warna hitamnya, lebih elegan dan lebih sporty seperti itu. Kemudian kita beranjak di samping, ini adalah fog lamp. Untuk fog lampnya kemudian ada cover hitamnya. Untuk fog lamp di malam hari sangat membantu sekali ya. Meskipun ini tahun 2013, fog lampnya itu setara dengan mobil-mobil tahun 2023 seperti itu. Kemudian untuk kapnya ini belum ada peredamnya ya, teman-teman bisa pasang peredam aja di sini. Untuk tipe mesin ini Kia menamai dengan dual CVT 1.2 L DOHC. Untuk mesin ini kapasitasnya 4 silinder ya.
dengan cc-nya 1248 cc, kemudian mempunyai daya maksimum sekitar 87 PS pada 6000 rpm dan mempunyai torsi sebesar 12,3 kg per meter pada 4000 rpm seperti itu. Untuk so far untuk mesin ini tidak ada masalah, tidak ada trouble seperti itu. Untuk konsumsi bahan bakarnya kemarin saya sudah menghitung, teman-teman lihat videonya saya aja, ini 1:14 ya. Cukup irit lah, itu aku gunakan di jarak jauh, kota, macet, kemudian aku gunakan di pegunungan juga, itu 1:14, cukup irit. Saya menggunakan BBM Pertalite ya. Lanjut untuk bagian kaca, ini udah aku ganti untuk kaca filmnya, menggunakan 3M atau film. Sebelumnya untuk orinya itu menggunakan Solar Guard, yang depan itu kayaknya nggak ada, kemudian yang belakang itu pakai 40% seperti itu. Kemudian aku ganti menggunakan 3M atau film. Itu untuk bagian depan aku ganti 40%, kemudian samping dan belakang aku ganti 80%. Teman-teman bisa cek aja di videoku sebelumnya pemasangan 3M atau film di All New Picanto tahun 2013. Kemudian selanjutnya kita akan membahas untuk profil bannya 175/165 ring 14. Kemudian untuk facelift tahun 2013, untuk peleknya ini sudah menggunakan two-tone, jadi berwarna abu-abu tua dan silver ya, seperti itu. Bagus sekali. Kalau yang tahun 2012 itu belum two-tone ya, seperti itu. Lanjut bagian mirror atau spion, ini sudah power mirror ya, kemudian juga sudah power retract. Untuk tahun 2012 memang belum power retract ya, tetapi untuk tahun 2013 ini sudah power retract seperti itu. Kemudian untuk desainnya lampu sen pada spion ini berbeda ya. Untuk tahun 2013 desainnya lebih futuristik, lebih elegan seperti itu, jadi menyatu ya dengan bodi spionnya seperti itu. Kemudian di sini juga ada talang air. Kemudian di sini tulisannya All New Picanto seperti itu. Kemudian untuk handle-nya sistem tarik ya, seperti ini. Untuk pintunya enak ya teman-teman. Rasanya suaranya itu loh, cek gitu ya. Beda dengan mobil yang LCGC lainnya itu agak cempreng atau suaranya itu tipis kayaknya. Karena ini memang platnya itu tebel ya. Lanjut bagian belakang. Untuk bagian belakang kita dari atas dulu ya. Ini ada antena yang fix menetap di sini, menangkap sinyal radionya bagus. Kemudian di sini belum ada spoiler, tapi ini modelnya spoilernya itu menyatu dengan model body ya. Kemudian di sini ada lampu rem. Kemudian di kaca ini sudah aku ganti ya kaca filmnya dengan 80% 3M. Kemudian di sini ada defoggernya, pemanas kaca belakang, kemudian juga ada wipernya. Kemudian di belakang sini ada Picanto, karena ini versi standar tidak ada tulisan yang lain. Biasanya kalau yang transmisi matic di sini ada tulisannya AT atau CVT seperti itu. Kemudian ada emblemnya Kia, ini menyatu dengan bodi ya, bagus menurut saya untuk desainnya. Kalau Kia yang sekarang itu desainnya berbeda ya teman-teman, bukan seperti ini. Kemudian bagian belakang di sini ada lampu mundur dan reflektor. Kemudian untuk lampunya ini di sini ada lampu sen dan lampu kota. Ini masih bolam biasa. Kemudian kita buka aja untuk dalamnya, untuk bagasinya. Untuk tombolnya di sini bukan tarik ya, seperti tombol on off power ya. Ya, gini. Kemudian kita tarik seperti itu. Oke, ini bagasinya cukup luas teman-teman. Kemudian di sini ada bagasi untuk bagian atas, bisa menyimpan tisu atau alat-alat yang lain. Kemudian untuk bagasinya hanya segini. Kemudian di sini ada pelindung cover bodi ya, agar tidak lecet untuk bodinya ketika kita menyimpan barang-barang di bagasi. Kemudian di sebelah sana ada lampu bagasi ya, sangat memudahkan kita ketika mengangkat atau menaruh barang di malam hari. Kemudian untuk ban serep dan lain-lain toolkitnya ada di belakang atau di bawah sini. Ini kita tarik aja seperti ini. Nah, di sini ada bannya, ban bekas ya. Ada dongkrak, kemudian ada kunci roda, kemudian ada sambungan untuk derek, kemudian di situ ada P3K ya. Kemudian bawahnya warna bodi ya, bentuknya warna bodinya putih seperti itu. Oke, seperti ini untuk bagasi, lumayan bagus. Untuk mobil kecil ya ada bagasinya ya, luar biasa ya desainnya seperti itu. Oke, kita tutup. Kita membahas dalamnya interior dari mobil All New Picanto.
di pintu sopir ini ya, di sini ada retract-nya, kemudian di sini ada power mirror-nya, kemudian ini untuk mengunci jendela, kemudian udah auto power window ya, kemudian ini untuk menguncinya modelnya seperti ini. Oke, kemudian di sini ada tempat laci penyimpanan untuk minuman ya. Kemudian di sini tidak ada speaker ya. Untuk speakernya di all new Picanto ini di dashboard ini ya, dipindah di sini. Kemudian di sini kalau tipenya yang tertinggi yang platinum, yang di Korea pun di sini ada start engine button ya. Kemudian di sini juga ada fitur-fitur yang lain. Jadi untuk fitur di mobil Kia Picanto tahun 2013 yang ada di Indonesia ini memang sangat minim ya. Mungkin menurut Korea itu untuk menekan biaya sehingga nanti biayanya lebih bersaing ya dengan LCGC yang lain seperti itu. Untuk setirnya ini memang aku pasang pelindung setir cover seperti ini agar nanti lebih awet seperti itu. Kemudian ini untuk palangnya ada 2 aja ya teman-teman, modelnya nggak 3 palang seperti itu. Kemudian untuk kilometernya ini masih 42.000 ya teman-teman. Kemudian MID nya juga komplit, trip A, trip B, kemudian ada konsumsi bahan bakar, ada jamnya juga, komplit lah seperti itu. Speedometernya menurut saya ini bagus, font-fontnya juga modern. Saya suka speedometer yang latar belakangnya itu hitam, kemudian hurufnya itu putih seperti itu, bagus. Kemudian kita bergeser sebelah kiri. Kalau head unit yang ori itu belum diganti, itu mereknya Kenwood ya teman-teman, seperti ini, single din. Kemudian di atasnya ada lampu hazard, di sini ada blower AC yang untuk tengah. Kemudian ini pengaturan AC-nya. Untuk pengaturan AC, karena mobil ini dari Korea, di sini ada heaternya yang berwarna merah. Kalau ini diputar ke arah merah, maka AC akan panas seperti itu. Kita dingin aja karena di iklim tropis ya. Kemudian di sini ada pengaturan level dari blowernya 1 sampai 4. Di sini ada pengaturan angin ya, dari luar atau dari dalam sirkulasinya. Kemudian di sini ada pengaturannya banyak sekali. Ada arah ke kita, arah ke kaki seperti itu, dan seperti itulah banyak. Kemudian di sini kalau AC-nya ini dimatikan seperti ini, maka yang keluar adalah angin aja ya. Kalau AC-nya diaktifkan, maka kompresor akan hidup, AC juga akan hidup seperti itu. Untuk dashboardnya ini sendiri ini masih plastik ya. Kemudian untuk dashboardnya ini ya modern, karena di sini ada list silvernya seperti itu ya teman-teman. Sangat bagus lah, modern. Kemudian ini untuk kaca belakangnya. Kemudian untuk lampu itu hanya ada di depan teman-teman, seperti itu, di belakang tidak ada. Kemudian di belakangnya AC, di sini ada untuk power outlet ya, untuk mengecas. Kemudian di sini ada tempat penyimpanan minuman juga. Yang menarik, ini bisa ya dibuat ramping dengan cara ini bisa kita lepas, kita masukkan seperti ini. Ya, jadi lebih lega seperti itu. Jika mau mengaktifkan tempatnya untuk minuman, tinggal pencet aja di push ini teman. Ya, ini juga bisa. Nah, seperti ini. Kemudian ini manual transmisinya. Kemudian ini handlenya masih handrem biasa, masih menggunakan kawat. Kemudian di sini ada tempat penyimpanan minuman. Kemudian ini berwarna putih. Kalau malam ketika lampu kota dihidupkan ini jadi berwarna merah ya, seperti itu, bagus sekali. Kemudian di bawah penumpang depan sebelah sopir ini, di sini ada laci penyimpanan, teman-teman bisa tarik aja. Di sini juga ada. Kemudian di sini juga ada tempat penyimpanan juga. Oke, kita masuk untuk bagian jok tengah atau belakang seperti ini ya teman-teman. Kita tutup aja. Oke, untuk di sini sama depan ya, untuk ada power window-nya, kemudian penguncinya pintu seperti ini. Ini masih plastik ya, masih orinya seperti itu. Kemudian di sini di bawah tidak ada laci ya atau tempat penyimpanan, adanya di sini speaker seperti itu. Kemudian untuk jarak penumpang atau duduk di paling belakang ini seperti ini. Ya masih ada berapa ini, 5 cm ya. Seperti itu. Mungkin untuk bagian belakang ini kalau Kia Picanto menurut saya ini sempit ya. Mungkin didesain agar lebih simple, lebih ramping, lebih kecil. Jadi mengorbankan bagian yang paling belakang seperti itu. Tapi untuk bagian paling belakang juga dilengkapi sabuk pengaman ya ini ya. Kemudian sandaran kursi bagian belakang ini juga bisa ditarik. Kemudian kita lepas, jadi langsung ke bagasi seperti itu. Jadi mungkin kalau teman-teman menyimpan atau membawa barangnya kurang, ini bisa jadi
tambahan space ya untuk jok paling belakang, jadi lebih lebar lah seperti itu. Oke teman-teman, kita bicara bagaimana cara berkendaranya, apa yang dirasakan ketika kita mengendarai all new Picanto tahun 2013 ini. Oke, untuk rasanya teman-teman pasti kaget karena ini mobil city car yang tidak mirip seperti RCGC, jadi tetap kelasnya itu agak di atasnya RCGC. Yang pertama, untuk top speednya enak, kemudian untuk akselerasinya juga enak. Untuk top speednya kemarin aku untuk luar kota ya, ini kan sering aku menggunakan ini luar kota, Klaten Sukoharjo, Klaten Solo, Klaten Jogja, ataupun Klaten ke Purworejo. Itu ketika jalan sepi aku bisa sampai 110 km per jam. Ini juga stabil teman-teman ketika kita berkendara, goyangannya itu stabil ya, antep seperti itu. Jadi intinya untuk jarak jauh ini sangat bisa digunakan, tidak hanya di kota-kota aja yang disematkan pada Picanto ini city car ya, seperti itu. Kemudian untuk handlingnya ini juga tidak bisa dikatakan ringan dan juga tidak bisa dikatakan berat, jadi standar teman-teman, di tengah-tengahnya seperti itu. Enak lah untuk handlingnya seperti itu. Kemudian untuk suspensinya juga stabil, enak. Tetapi jika teman-teman itu di jalanan yang aspal tidak rata, yang bukan hot mid ya, itu suara gemuruhnya atau getarannya agak kerasa sedikit seperti itu. Tapi untuk kekedapan kabin, suara-suara yang ada di luar seperti mobil, motor ataupun suara yang luar itu ya lumayan lah untuk kekedapan kabinnya, bagus untuk sekelas RCGC atau sekelas city car seperti ini. Kemudian untuk kopling, ini memang rahasia umum ya, untuk kopling itu all new Picanto itu agak dikatakan ringan juga enggak, dikatakan berat juga tidak, setengah. Jadi feel-nya itu berbeda dengan mobil yang lain. Jadi kalau teman-teman itu menggunakan Kia Picanto yang manual, yang kopling, itu harus adaptasi dulu ya, karena biar nanti kita perpindah giginya ya smooth atau tidak glek-glek atau tidak ngageti, itu harus adaptasi dulu seperti itu untuk koplingnya. Memang ini kan menurut saya kelemahannya di kopling. Kemudian kemarin aku juga sudah ganti kopling set ya, teman-teman lihat aja videonya di atas ini, itu juga habisnya sampai untuk koplingnya setnya 1.500.000, kemudian untuk biayanya 500. Jadi kemarin sudah ragat 2 juta untuk ganti kopling setnya. Kemudian untuk kaki-kakinya juga aku sudah ragat, sudah servis. Kemarin suaranya di lubang yang agak dalam, kemudian di polusi tidur itu agak bunyi teman-teman, bunyi gluduk seperti itu. Jadi aku servis itu habisnya 500.000 seperti itu. Sampai sekarang ya masih bagus teman-teman, masih senyap. Untuk kaki-kakinya itu aja yang aku pernah ganti atau pernah servis. Lainnya ya servis mesin, ganti oli itu ya standar, membersihkan busi, ganti busi itu masih standar lah seperti itu. Untuk radius putarnya itu pendek teman-teman, jadi kalau teman-teman itu mau putar balik itu enak sekali, tidak membutuhkan kita muter atau lingkaran yang panjang seperti itu, pendek aja sudah bisa putar balik seperti itu. Oke teman-teman, tadi sudah merasakan ketika kita jalan seperti apa. Kemudian ini aku akan membahas pajaknya ya. Ini kan plat lokal Jawa Tengah. Untuk pajaknya aku buka dulu ya di STNK. Untuk pajaknya di sini PKB-nya 1.300.000, kemudian SWDK LLJ-nya 216, jadi total ya 1.600.000 untuk pajak per tahunnya. Kemudian kemarin ini kan platnya plat Jakarta, plat B. Ini aku balik nama sampai bersih, sampai jadi itu sekitar 4 juta. Jadi teman-teman kalau balik nama luar provinsi ya siap-siap aja budget 4 juta seperti itu. Untuk harganya kemarin beli second itu tahun 2022 itu harganya 83 juta ya, itu pas waktu pandemi. Untuk sekarang kalau teman-teman buka aja di sosial media atau marketplace Facebook OLX, itu harganya all new Picanto tahun 2013 sekitar 90
juta, ada yang jual seperti itu kilometer 70.000. Kalau ini kan kilometernya 40.000, jadi kalau teman-teman punya kilometer yang rendah pasti harga jualnya juga ikut tinggi seperti itu. Oke teman-teman, sekian dulu videoku mengenai membahas Kia All New Picanto tahun 2013. Jika ada informasi yang lain silahkan tulislah di kolom komentar untuk bahan informasi kita semuanya ya, biar saling sharing untuk Kia Picanto ini. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di konten-konten otomotif berikutnya.